Tidak ada rahasia sukses yang tidak menerapkan ketiga hal ini, yaitu fokus, komitmen, dan konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Di video sharing bisnis Cilya kali ini juga merupakan program dari Goals and Mind Setting komunitas Sri Kandi Muslimahpreneur Community. Dan di program Goals and Mind Setting kali ini saya akan membahas mengenai fokus, konsisten, dan komitmen. Tidak ada rahasia sukses yang tidak menerapkan ketiga hal ini, yaitu fokus, komitmen, dan konsisten. Saat kita yakin dan percaya, segala target insya Allah bisa kita capai, tentunya atas izin Allah. Ya, kendalanya adalah terkadang kita ini kurang fokus, kurang konsisten, dan kurang komitmen tadi. Dan sekarang kita bahas satu persatu, mulai dari membahas mengenai fokus. Secara sederhana nih, fokus itu adalah kita memberikan perhatian penuh terhadap satu hal dan mengabaikan yang namanya gangguan-gangguan di sekitar kita. Itu yang namanya fokus. Dan salah satu ciri khas yang menunjukkan kita bermasalah dengan yang namanya fokus adalah kita tidak paham, kita tidak tahu kebutuhan dan permasalahan dalam bisnis yang sedang kita jalankan, sehingga membuat kegiatan kita menjadi kurang efektif dan juga efisien. Perlu kita pahami bahwa otak kita itu tidak bisa multitasking, ya. Saat multitasking, fokus otak kita itu berpindah-pindah. Nah, kalau sudah begini, tentu saja kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tuntas. Contoh misalnya hal simpel nih buat para moms ya. Ketika kita sedang menyapu rumah ya, tapi kita lagi masak nih, masak ayam, misalnya ayam goreng. Itu kita tidak fokus sehingga pekerjaan menyapu lantainya itu tidak beres gitu, karena pikiran kita adalah di ayam yang sedang digoreng, kira-kira sudah matang belum ya gitu, aduh takut gosong, seperti itulah. Itu hal simpelnya ya. Begitu juga dalam berbisnis. Kalau di era digital ini, kita sebagai manusia itu mudah terganggu dan teralihkan oleh yang namanya gadget ya, media sosial, sehingga fokus menjadi skill yang jarang dimiliki oleh orang gitu loh, termasuk diri kita, mungkin termasuk juga teman-teman semuanya. Jadi kadang-kadang nih kita tuh suka mengaku, aduh sibuk banget ya hari ini gitu loh, tidak punya waktu segala macem. Padahal sibuk kita ini ternyata tidak produktif dan tidak menghasilkan sesuatu yang berdampak. Karena apa? Sebenarnya kita punya waktu, kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 2 jam misalnya. Tapi jadi molor menjadi 3 jam. Nah, 1 jam itu tidak efektif sebab mungkin ketika kita lagi bekerja, kita buka handphone karena kita melihat ada notif masuk. Begitu terus, akhirnya kurang lebih 10 menit sudah terbuang waktunya. Nah, itulah makanya kenapa di era digital ini fokus kita itu permasalahannya adalah di gadget dan media sosial. Oke, itu tadi adalah fokus. Nah, sekarang bagaimana dengan yang namanya konsisten? Apa sih yang dimaksud dengan konsisten itu? Konsisten itu adalah suatu hal yang rutin kita lakukan ya. Contohnya seperti kita melakukan sholat 5 waktu. Nah, itu kan kita konsisten ya melakukannya karena wajib hukumnya ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita konsisten melakukannya. Begitu juga di dalam berbisnis gitu. Teman-teman juga
Konsisten misalnya contoh, saya ambil contoh ya, simpelnya adalah ketika posting jualan di media sosial. Kurang lebih dalam sehari itu 3 postingan di media sosial. Nah, itu namanya konsisten. Terus kita lakukan setiap hari 3 postingan, setiap hari 3 postingan. Ya, jamnya pagi, siang, sore, seperti itu. Itu contoh dari konsisten, yaitu sesuatu hal yang kita lakukan secara rutin. Konsisten itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya komitmen, ya, karena saling berkaitan satu sama lain, saling terconnecting satu sama lain. Contohnya ya tadi dalam beribadah, ya, kita konsisten melakukan sholat 5 waktu. Tanpa kita melakukan komitmen antara diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita tidak akan konsisten dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu kita. Jadi makanya nggak heran kalau sholat kita masih bolong-bolong, karena kita tidak punya komitmen terhadap Allah gitu. Begitu juga di dalam berbisnis. Kalau teman-teman tidak punya komitmen terhadap dirinya teman-teman sendiri, terhadap bisnis yang dijalankan, jadi teman-teman berkomitmen bisnis ini harus sukses, harus berjalan lancar, harus menghasilkan. Nah, itu kan komitmen terhadap diri sendiri. Kalau tidak ada komitmen itu, maka tidak akan ada yang namanya konsisten gitu. Jadi nggak heran kalau ternyata tidak rajin posting, ya, tidak rajin sharing gitu, melakukan penjualan, follow up segala macam. Karena ya tidak ada komitmen di dalam dirinya gitu, di dalam diri teman-teman. Nah, jadi ketiga hal ini, fokus, konsisten, dan komitmen itu saling terconnecting ya satu sama lain. Nah, teman-teman tidak bisa melakukan salah satu dari ketiganya atau salah 2 dari ketiganya gitu. Jadi semua ini harus dijalankan. Nah, sekarang tinggal teman-teman menemukan ya tujuan dari apa sih tujuan berbisnis ya teman-teman selama ini yang dijalankan, untuk apa, seperti itu. Nah, ketika sudah menemukan tujuannya, maka pasti ya fokus, komitmen, konsisten itu akan dilakukan. Nah, sekarang bagi teman-teman nih yang memiliki bisnis dan sedang berjalan, juga sudah mempunyai tim, ya, bagaimana sih melatih skill fokus kepada timnya teman-teman semuanya nih? Ya, jadi setiap minggu itu sebaiknya teman-teman membuat sebuah meeting internal. Nah, di dalam meeting itu tentu membahas banyak hal ya, mengevaluasi minggu kemarin, hasil dari minggu kemarin, terus udah gitu juga target kedepannya, seperti itulah. Dan jangan lupa edukasi mereka untuk melakukan yang namanya fokus gitu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Caranya adalah sebelum ya pagi-pagi sebelum mereka mulai melakukan aktivitas pekerjaan mereka, untuk menulis di dalam agenda apa sih to-do list yang akan mereka lakukan. Jadi mereka memberikan prioritas mana nih yang harus dikerjakan duluan. Kalau dulu di kantor saya itu namanya Pareto. Jadi ada form Pareto, ada jam-jamnya juga. Di situ saya harus menulis dari jam saya masuk jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa membuat hal seperti itu kepada timnya teman-teman semuanya. Walaupun kita work from home, ya, minta mereka buat to-do list. Hal inilah yang melatih mereka membangun skill fokus di dalam keseharian mereka. Nah, bagaimana caranya untuk melatih fokus, komitmen, dan konsisten kita, diri kita sendiri dalam misalnya melakukan promosi di media sosial. Teman-teman itu harus yang namanya buat waktu. Jangan cari waktu
gitu, buat waktu untuk menuliskan apa yang harus dikerjakan. Contoh misalnya membuat konten. Nah, apa nih yang akan kita sharing ya, promo seperti apa yang akan kita bagikan kepada customer kita melalui media sosial kita ya, baik itu Instagram, Facebook, atau TikTok mungkin ya. Nah, kalau saya setiap hari itu saya buat waktu minimum saya 2 jam, dan itu saya lakukan di malam hari ketika anak-anak sudah selesai semua yang namanya mengerjakan pekerjaan sekolahnya, terus juga sudah makan malam segala macam. Ketika waktu 2 jam itu sudah saya pegang, saya matikan notifikasi yang namanya gadget, handphone saya segala macam. Saya benar-benar fokus di depan laptop, apa nih yang akan saya lakukan untuk membuat konten. Nah, itu bisa teman-teman lakukan juga nih, praktekkan ya. Waktunya ya tergantung teman-teman, disesuaikan sekali lagi dengan kondisi teman-teman semuanya. Nah, teman-teman bisa mungkin seminggu 3 kali ya, dicoba dulu seminggu sekali gitu, seperti itu. Nah, mumpung kita masih dalam membahas konten juga nih ya, kebetulan kemarin itu juga ada yang bertanya ya, ketika dalam membuat konten di media sosial, melakukan promosi ya, kita posting promosi jualan kita, apakah perlu deskripsi yang lengkap atau hanya sekedar call to action saja gitu, tulisan misalnya hijab baru, koleksi terbaru, silahkan chat momin gitu ya, chat admin misalnya seperti itu. Nah, kalau saya pribadi sebelum memposting, saya memposisikan diri saya sebagai customer. Saya ini tipe customer yang tidak suka ketika ingin berbelanja di toko online tapi deskripsinya tidak lengkap. Saya tipenya seperti itu ya. Saya tidak tahu teman-teman seperti apa, karena saya tidak suka kalau ada yang tidak lengkap terus suruh hubungi. Nah, itu sangat membuang waktu saya gitu, yang seharusnya saya sudah tinggal beli, pesan saja, terus transfer, that's it gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman semuanya nih ketika memposting produk jualannya teman-teman di media sosial atau di marketplace. Itu kalau bisa lengkap, komplit dengan deskripsi. Ini kalau ada dari teman-teman semuanya yang masih melakukan double job gitu, atau double bisnis gitu ya, artinya kalau bisnis kalau gada gitu ya. Saya bahas satu dulu, yaitu bagaimana misalnya teman-teman ini masih bekerja di kantor tapi juga punya bisnis sampingan gitu ya, dimana tujuan dari punya bisnis adalah selain menambah income ya, terus juga bisa menjadikan salah satu sumber pemasukan utama, jadi bisa resign dari kantor misalnya seperti itu. Pengalaman saya 10 tahun lalu ya, waktu itu saya bekerja di kantor sebagai sekretaris direktur yang luar biasa banget jadwalnya ya. Walaupun sekretaris tapi banyak sekali yang saya handle ya. Saat itu saya sangat kewalahan sekali gitu, amat sangat ya kewalahan. Saya jadi tidak bisa fokus mereply para customer, dan saya juga merasa zolim terhadap atasan saya yang super baik banget waktu itu ya, dan tentu kantor saya gitu yang sudah menggaji saya besar gitu ya. Tentu mereka mengharapkan sebuah komitmen dari saya untuk memberikan yang terbaik gitu ya kepada perusahaan. Akhirnya saya membuat komitmen terhadap diri saya ya. Saya
harus tahu dulu tujuan dari saya bisnis ini untuk apa, dan saya bekerja di kantor itu untuk apa. Setelah saya menemukan tujuan dari keduanya, saya berkomitmen untuk melakukan yang terbaik untuk keduanya. Karena itu saya fokus membagi to-do list yang harus saya lakukan. Saya memutuskan menyisihkan sekian juta untuk meng-hire yang namanya karyawan satu ya waktu itu ya, sebagai admin. Dari situ lalu saya buat target. Ya, target bisnis saya dalam sebulan harus mencapai berapa agar bisa mengimbangi, paling tidak menyamai gaji bulanan saya gitu ya. Seperti itu. Karena itulah tujuan dari saya berbisnis waktu itu, yaitu agar saya bisa resign dari kantor dan punya waktu untuk mengurusi anak, rumah, dan punya bisnis sendiri. Jadi teman-teman perlu temukan dulu nih tujuan dari teman-teman melakukan bisnis ini untuk apa ya, bisnisnya teman-teman itu untuk apa tujuannya. Lalu temukan juga kerja kantor yang teman-teman itu untuk apa. Nah, hal tadi juga sama berlaku juga untuk teman-teman nih yang punya bisnis palu gada ya. Dan tidak ada yang salah dengan bisnis palu gada, terserah selama teman-teman bisa melakukannya. Tapi ingat sekali lagi, apakah bisnis palu gada ini bisa fokus teman-teman jalankan, dan apakah bisa konsisten terus dilakukan, dan apakah teman-teman memiliki komitmen terhadap bisnisnya teman-teman walaupun palu gada ini gitu ya. Jadi tidak ada yang salah. Sekarang teman-teman temukan tujuannya apa gitu, tujuan dari berbisnis ini apa. Kalau hanya sekedar ingin mendapatkan masukan gitu ya, tapi teman-teman tidak bisa melakukan upscaling bisnisnya teman-teman, buat apa dilakukan gitu. Kalau hanya sekedar cari pemasukan saja gitu agar lebih besar, kenapa tidak fokus satu bisnis saja gitu. Nah, di situ besarkanlah penghasilannya di situ gitu, daripada melakukan dua bisnis tapi teman-teman jadi keteteran kedua-duanya. Karena itu saya lakukan satu dulu, saya besarkan, saya fokus untuk membesarkan bisnis saya ini gitu ya. Di situ saya membuat komitmen terhadap diri saya, komitmen terhadap bisnis saya ya, komitmen terhadap keluarga gitu, dan kepada tim saya, dan saya lakukan secara konsisten gitu. Ketika besar sudah menghasilkan, tentu dalam proses itu saya sudah menemukan strategi-strategi yang terbaik untuk dijalankan ya, sudah bisa autopilot gitu, dan bisnis saya juga sudah bisa di scale up. Akhirnya mulai saya mencoba bisnis lain, karena biar gimana pun kita tidak boleh tergantung dalam satu perahu saja ya. Kita harus punya beberapa skoci harus sediakan ya. Skoci tersebut bisa investasi atau apapun ya gitu. Sebaiknya teman-teman dari beberapa bisnis palu gada yang saat ini sedang teman-teman jalankan, pilih salah satu mana yang sekiranya sesuai dengan passion, mungkin sesuai dengan kondisi mungkin ya, kondisi ya teman-teman. Terus juga dilihat yang lebih menjanjikan. Nah, itulah coba difokuskan itu. Sedikit-sedikit mulai ditinggalkan bisnis yang lain dulu. Jaga komitmennya dan konsistensinya gitu sampai menghasilkan. Jangan lupa buat target juga ya, kurang lebih setahun. Nah, teman-teman bisa yang kemarin ikut program Goals and Mind Setting di sesi pertama kemarin, di situ saya ada beberapa juga kasih insight ya tentang menjalankan bisnis palu gada ini gitu.
Nah, itulah tadi beberapa sharing dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, sekali lagi, apapun yang teman-teman lakukan ya saat ini, berbisnis sambil bekerja atau berbisnis palu gada gitu, atau baru mulai berbisnis, selama teman-teman melakukannya secara fokus, konsisten, dan komitmen, insya Allah semuanya akan berjalan lancar dan menuju dengan sukses. Kalau nih saat ini bisnis teman-teman belum maju gitu ya, atau belum ada penghasilan yang signifikan, tenang saja gitu ya. Tetap fokus, tetap konsisten, dan tetap komitmen tadi. Karena yakin saja Allah itu akan memberikan yang terbaik buat kita selama kita ikhtiar, selama bisnis yang dijalankan ini adalah halal, dan selama bisnis yang kita jalankan tidak mengandung mudarat dan tidak menzolimi orang lain gitu ya. Insya Allah akan diberikan jalan ya. Yang penting sabar dalam menjalankan semuanya, karena kalau tidak sabar ya percuma juga teman-teman jalankan ya. Itu dari saya. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat, dan tunggu program dengan topik-topik berikutnya di Goals and Mindset. Bagi teman-teman muslimah yang ingin bergabung di komunitas Sri Kandi Muslimah Trainer Community, silahkan bisa inbox ke Instagram kami di @srikandi_smc ya. Insya Allah kita saling sharing, giving, loving, dan saling menginspirasi satu sama lain. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video sharing bisnis Cilia kali ini di program Goals and Mindsetting. Jazakumullah khairan kasiron telah menyaksikan video ini, dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.